Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ahmad Saputra, NPM 0517051053. Perkenalkan, nama saya Indi Faid Kaisar Nugraha. Perkenalkan, nama saya Asyifa Eka Sapitri dengan NPM 2517051059. Saya Rian Saputra dengan NPM 2517051054. Saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek akhir kami. Di sini kami membuat game tic-tac-toe. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini hashtag include ncurses slash ncurses.h ini library ncurses. Lalu di sini inisiasikan papannya char papan 3x3. Nah, di sini papannya 3x3 ya. Lalu void papannya inisiasikan kursor Y dan X-nya. Lalu di sini clear, ini gunanya sama kayak refresh, ini supaya nggak nimpa. Lalu di sini mv print w 0,0 dan mv print w 1,0 ini gunanya ya ini untuk ini aja, tulisan aja. Jadi ini sebagai penghias saja. Lalu di sini MV print w 3,4 sampai 9,4 ini visual bordernya. Jadi ya bordernya papannya ya kayak gini. Lalu di sini for in y sama dengan 0, y kurang dari 3, y plus plus. In x sama dengan 0, x kurang dari 3, x plus plus. Kenapa di sini y kurang dari 3 dan di sini x kurang dari 3? Karena di sini kan kita menggunakan papannya di sini kan 3x3. Nah, seperti yang kita tahu, kalau array itu kan mulainya dari indeks 0, jadi terhitungnya 0, 1, 2, jumlahnya jadi 3. Nah, kan eh, gimana kalau di sini ada sama dengan, kurang dari sama dengan 3? Ya nanti jadinya 4. Jadi hitungannya 0, 1, 2, 3. Jadi totalnya 4. Nah, lalu di sini in py sama dengan 2 kali y plus 4. Nah, di sini kenapa 2 kali y? Karena di sini ada satu baris isi dan satu baris garis. Jadi totalnya kan 2 kali y plus 4. Kenapa plus 4? Karena kita di sini kan mulainya dari 4. Dari baris 4. Lalu di sini in px sama dengan 4 kali x plus 6. Kenapa 4 kali x plus 6? Karena di sini kan ada 3 spasi. Di sini 1, 2, 3. Plus di sini ada eh, garis ini, garis pemisahnya di sini jadi totalnya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali X. Nah, kenapa di sini plus 6? Karena di sini border kiri itu mulainya kan di kolom 4 ya. Terus posisi tengah sel pertama itu ada di kolom ke-6. Jadi plus 6 di sini. Nah, lalu di sini if y sama dengan kursor y dan x sama dengan kursor x ini untuk eh, posisi, untuk posisinya aja, untuk cek posisi. Lalu di sini ada aturan reverse. Nah, aturan reverse ini untuk visual aja sebenarnya. Ya, yang dimana reverse di sini eh, reverse warna. Kalau di terminal kan cuma ada warna hitam sama putih aja. Jadi di reverse warnanya yang dimana hitam itu jadi putih, putih itu jadi hitam. Nah, gimana kalau nggak ada aturan reverse ini? Ya nanti eh, kursornya itu nggak kelihatan, jadi warnanya hitam nyatu sama terminal ini. Jadi ini gunanya hitam, kursornya itu jadi putih. Lalu di sini MV print w PYPX ini untuk posisi layarnya. Persen C ini untuk karakternya yaitu X dan 0. X dan O. Lalu di sini papan YX. Papan YX
itu data aslinya, data asli dari papan ini y dan x ya. Lalu di sini if y sama dengan kursor y dan x sama dengan kursor x, ini ya sama kayak ini untuk cek posisi layar. Lalu di sini atrof reverse, di off kan reverse-nya dimatikan. Nah di sini maksudnya cukup sampai di sini aja, reverse-nya cukup sampai di sini aja. Nah gitu. Lalu di sini jangan lupa di refresh ya, karena eh, nanti kalau nggak di refresh ini bakalan nimpa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian code. Di sini ada dua fungsi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fungsi ball cek papan dan juga fungsi int cek menang. Jadi simpelnya fungsi cek papan ini adalah fungsi yang mengecek apakah papan tic-tac-toe kita itu masih kosong. Sehingga apabila masih kosong maka program ini akan terus berjalan. Tapi kalau sudah penuh maka dia akan mereturn nilai false. Jadi kita iterasi untuk y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2. Begitu juga dengan x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Kita cek apakah di indeks papan y, x itu masih ada spasi atau kosong. Dan kalau iya, maka kita kembalikan nilai true untuk fungsi cek papan ini. Lanjut kita ke fungsi cek menang. Nah, di fungsi cek menang ini kita mengecek apakah di giliran kita saat ini sudah ada pemenangnya atau belum. Di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama kondisinya sebagai berikut. Kita iterasi untuk y sama dengan 0 untuk y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2. Berarti kita mengecek indeks horizontalnya. Kita mengecek untuk indeks horizontal apakah sudah ada yang terbentuk 3 karakter berderet yang sama kecuali spasi. Nah, apabila untuk y sama dengan untuk indeks y, 0 sama dengan indeks y, 1 dan indeks y, 1 sama dengan indeks y, 2 dan indeks y saat ini tidak sama dengan spasi atau tidak kosong, maka kita cek di sini ada namanya ternary operator. Jadi ini sama saja kayak if else. Ini adalah bagian kondisi, ini adalah bagian jika dia true, ini adalah bagian jika dia false. Kita cek untuk indeks di y, 0 saat ini dia itu karakternya x atau bukan. Kalau dia x maka kita return nilai cek menang itu 1. Tapi kalau bukan kita return nilai itu 2. Nah maksudnya apa? Karena tadi di kode sebelumnya kami mengassign player 1 sebagai X dan player 2 sebagai bulat. Berikutnya kita ngecek di sumbu vertikal, yaitu di untuk sumbu X-nya. Ya sama seperti tadi kita cek apakah sudah ada 3 yang berjejer dan bukan spasi atau kosong. Kalau ada kita cek apakah dia X. Kalau dia X, kembalikan nilai 1. Dan kalau bukan, kita kembalikan nilai 2. Lanjut begitu terus, dan begitu terus. Dan jika sudah selesai, sudah diiterasi semua, kita return 0. Artinya, kalau sudah ada pemenangnya, kita return 0. Dan kalau semua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya seri. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau melanjutkan kembali tentang codingan game dari kelompok 1 yaitu tic-tac-toe yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bernama Andi Fayat. Di sini kita memanggil init screen. Ini di sini tuh untuk memulai mode increases, dilanjutkan dengan neutral. Ini di sini untuk mencegah karakter yang diketik langsung muncul atau otomatis muncul. Jadi kita tahan dulu di sini. Lanjut ke set 0. Di sini nih kita untuk kayak menyembunyikan kursor gitu biar tidak terlihat. Di keypad ini kita menggunakan atau mengaktifkan tanda-tanda yang ada di
keyboard kita, kayak misalnya up, down, right, and left. Lanjut, kita menggunakan variabel kursor Y sama dengan 0 dan kursor X sama dengan 0. Di sini kursor Y itu melambangkan baris dan kursor X itu melambangkan kolom. Di sini juga ada integer pemain sekarang sama dengan 1. Ini pemain sekarang itu untuk menyimpan pemain yang sedang giliran bermain. Jadi kayak misalnya 1 itu sama dengan pemain 1, 2 dan sama dengan pemain 2. Lanjut ke looping. Di sini kita memakai looping pertamanya while true. Kita menggunakan papannya kursor Y dan kursor X. Di sini juga ada integer K sama dengan gets. Kita tuh di sini menunggu pemain untuk memencet atau menekan satu tombol antara K, up, down, left, atau right. Itu menunggu itu, lalu nanti nilainya akan kita simpan ke K gitu. Selanjutnya ini ada if K sama dengan K up, yang itu dimana posisi kursornya akan pindah ke atas. Ketika kita memakai K down itu kita akan pindah ke bawah, left itu akan pindah ke kiri, dan right itu akan pindah ke kanan. Dan tanda untuk dan ini itu tuh tandanya tanda dan ini kita pakai untuk membandingkan dua kondisi sekaligus. Jadi nggak usah berkali-kali gitu. Selanjutnya ada if K sama dengan NDL apa ganti baris. Di sini nih kita akan mencari dulu di sini apakah kotak itu masih kosong atau tidak. Jika kotak itu kosong, kotak diisi tergantung. Jika X itu untuk pemain 1 dan jika O itu untuk 0 itu untuk pemain 2. Selanjutnya untuk papan ini juga sama tadi guys, yang X itu untuk pemain 1, yang O itu untuk pemain 2. Nah, di sini di pemain sekarang itu tuh akan berganti sama dengan 2 jika sebelumnya 1 dan sebaliknya. Itu akan terlooping di sini, guys. Ya, di sini kita memanggil variabel cek menang ke dalam integer pemenang. Jika pemenang adalah 1 atau pemenang sama dengan 2, dia akan melakukan break. Dan jika cek papannya tidak sama dengan kosong, atau papannya itu sudah tidak ada kosong lagi, dia akan melakukan break juga. Terus langsung saja, sini clear agar membersihkan terminalnya. Di sini kita memanggil integer di sini kita memanggil variabel cek menang ke dalam integer result. Jika pemenang sama dengan player 1, dia akan menampilkan player 1 menang di baris 5 kolom 5. Dan jika player 2 yang menang, dia akan menampilkan kata player 2 menang. Dan jika tidak keduanya, dia akan menampilkan seri. Refresh ini untuk menampilkan kata-kata ke dalam terminal. Terus gets ini fungsinya untuk menunggu inputan keyboard dari pemain, yang dimana itu nanti dia tidak akan menge-close program ini sebelum player menekan tombol yang ada di keyboard. Terus endwin ini fungsinya untuk menutup mode end curses dan mengembalikan ke mode normal. Beberapa fitur dari game tic-tac-toe tersebut ada di sini dua pemain bermain secara bergantian, menggunakan tombol panah untuk berpindah kotak dan enter untuk memilih. Game berjalan di terminal menggunakan library end curses. Sistem otomatis menentukan pemenang atau hasil seri. Kotak yang dipilih akan disorot agar mudah dikenali. Oke, lanjut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan game kami.
Yang pertama itu kita mulai dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu yang pertama, game kami ini simple. Jadi mudah dimainkan dan siapa saja bisa memainkannya. Lalu kontrol keyboardnya juga ya cukup mudah lah ya, tinggal menggunakan arrow dan enter saja. Lalu visualisasinya jelas, ada kotak papannya. Terus untuk kodenya juga di sini sangat sederhana ya. Kami tidak menggunakan struktur data yang aneh-aneh dan masih dalam materi semester 1. Hanya menggunakan array 2D, fungsi, if, for, dan library and cursor saja. Lalu kita langsung masuk ke kekurangannya saja. Kekurangannya yang pertama adalah ini programnya bisa dijalankan apabila ada 2 pemain. Artinya program ini tidak bisa berjalan dengan komputer yang memainkannya sendiri. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena untuk membuat logika yang bermain itu adalah komputer cukup sulit. Dan saya rasa belum cocok untuk semester 1. Lanjut, ukuran papannya di sini juga masih statis. Cuma 3x3, belum bisa di-upgrade ke 4x4 atau 5x5 atau 6x6 dan sebagainya. Lalu di sini juga tidak ada menu awal seperti start game, restart, exit dan sebagainya. Dan yang terakhir, pada bagian visualisasi di sini kurang karena warnanya masih hitam putih. Belum ada warnanya seperti warna merah, kuning dan sebagainya. Lalu tidak ada indikator giliran juga seperti sekarang ini giliran player 1 atau giliran player 2. Mungkin itu beberapa kekurangan dari program kami. Sekian, terima kasih.